Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam bahagia buat seluruh calon guru penggerak yang ada di Indonesia. Kali ini perkenalkan, nama saya Muhammad Nur SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 3 Samarinda. Kali ini saya akan menjelaskan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya ada 3 pertanyaan pemantik yang ada di modul 1.1 untuk menguasai materi tersebut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. 2. Apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, untuk menjawab di bagian pertama, yang pastinya saya menghubungkan antara apa yang saya lakukan di dalam kelas. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, guru mendominasi pembelajaran atau disebut dengan teacher center. 2. Pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM, mengutamakan aspek kognitif anak. 3. Guru kurang memahami karakteristik anak. 4. Siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Dan 5. Suasana kelas tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama guru. Dalam artian, ketika menjawab pertanyaan pemantik pertama ini, saya lebih fokus ke diri saya sendiri, sesuai dengan apa yang saya sampaikan dari nomor 1 sampai 5. Selanjutnya, sebelum saya mempelajari modul 1.1, ini ada beberapa gambar yang saya ambil dalam kelas pada saat saya menyampaikan materi. Yang pertama, menyampaikan informasi dari satu literatur saja, padahal setelah kita mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, untuk mendapatkan sumber belajar seorang murid itu banyak. Bisa dari internet, buku paket, teman sejawat, guru yang lain, ataukah orang tua. Yang kedua, penilaian normatif pada murid. Yang ketiga, berfokus pada nilai akhir murid. Pertanyaan selanjutnya, apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Ada 2 poin yang penting yang saya terapkan di sini. Yang pertama, perubahan pemikiran, dan yang kedua, perubahan perilaku. Untuk di perubahan pemikiran, yang pertama, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Dalam artian di sini, murid di kelas tersebut bukan cuma informasi salah satunya saja dari guru. Dari saya pribadi, ternyata murid itu bisa mendapatkan sumber belajar dari dimanapun. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak. 3. Menghargai setiap karakteristik belajar anak. Sedangkan perubahan perilaku, 1. Mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. 2. Memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, lebih cermat melihat bakat anak, artinya menuntun semua kodrat. Di sini sesuai dengan filosofi KHD bahwa ada dua kodrat yang harus diterapkan pada murid saat ini, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam. Pertanyaan terakhir, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pastinya setelah saya mempelajari filosofi tersebut atau setelah saya mempelajari modul 1.1, banyak perubahan-perubahan yang saya terapkan di dalam kelas atau di dalam proses kegiatan belajar mengajar saya. Yang pertama, saya pastinya merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid. Lagi-lagi di sini berpusat pada murid. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kreatif lokal, kearifan lokal, dan budaya setempat. 3. Menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. 4. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Selanjutnya, menerapkan sistem AMONG atau pendidikan menuntun bukan menuntut. Selanjutnya, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman.
Terakhir, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Adapun kesimpulan yang bisa saya tarik di modul 1.1, yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Dan yang terakhir, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak, dalam artian pembelajaran yang kita sampaikan di kelas fokusnya untuk murid dan murid, dalam artian murid nomor 1, nomor 2 murid, dan nomor 3 murid. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan berkaitan tentang kesimpulan dan refleksi di modul 1.1. Sekian dan terima kasih. Saya Muhammad Nur, calon guru penggerak angkatan 8, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.